rasakan dari musibah itu lebih baik bagi kita. Cinta sejatinya. Juara, masya Allah juara. Yang buatnya ini penuh dengan cinta ya. Hajar bidzati din taribat yadah. Pilihlah yang memiliki agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami di acara GM Talks alhamdulillah kedatangan Al-Ustaz Iwan Darmawan Hafizahullah Ta'ala. Ustaz, gimana Ustaz? Sehat? Untuk season kali ini kita akan membahas seputar keluarga, yang dimana kita akan lebih mengerucut mungkin ya dalam bagaimana untuk menjadi suami idaman. Jadi khusus ya. Khusus. menjadi suami idaman, menjadi suami yang baik, menjadi suami yang diridhoi Allah. Amin. Nah, Yang diharapkan dari semua mertua itu. Insya Allah. Amin. Nah, untuk masuk ke sesi berikutnya, mungkin buat teman-teman yang memiliki produk, buat teman-teman yang ingin mengiklankan produknya di Entok, bisa langsung hubungi admin, bisa langsung ke Instagram Gapler lagi. Nah, mungkin langsung aja kita start ke materi. Gimana nasihat dari antum bagaimana menjadi suami yang idaman? Nah, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada tema yang sangat hangat. Tentunya tema ini berkaitan dengan fitrah. Oleh karenanya ketika bagaimana Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau merasakan sesuatu kehampaan pada hatinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Oleh karenanya syarat pertama menjadi suami adalah apa? Punya istri dulu. Ini sudah punya istri belum? Alhamdulillah saya. Tapi ada suami tapi istri belum punya. Kita pasukan sudah memiliki istri. Nah, oleh karenanya semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk menjadi suami yang Allah Subhanahu wa taala puji dalam Al-Qur'an atau dalam As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Nah, tentunya menjadi seorang suami idaman bukan sesuatu hal yang mudah. Karena kita akan sedikit demi sedikit ya mempelajari bagaimana cara menjadi seorang suami idaman ini. Dan kurang lebih itu untuk mukadimah ya, untuk mukadimah pembahasan kita kali ini. Gimana? mungkin ada problematika yang sudah menikah ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan di sosial media agar mengaji juga tentang bagaimana sih kita tuh udah menikah misalnya. Alhamdulillah ya sudah menikah. Ini dalam bahasa saya misalnya. Udah menikah tapi qadarullah kita belum bisa belum bisa keluar dari orang tua gitu. Istilahnya masih numpang saat itu, masih numpang di rumah orang tua. Bagaimana untuk nasihat dari antum Ustaz? Nah, masya Allah ya, baru nikah belum bisa memiliki rumah. Karena ada berbagai macam faktor lah Ustaz. Nah, Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi bergaulah dengan mereka para istri ini dengan ma'ruf. Maka dalam berbagai macam kitab tafsir mengatakan tentang wa'ashiruhunna bil ma'ruf, itu termasuk masalah pakaian, masalah tempat tinggal, gitu ya. Kemudian masalah hal yang lainnya yang berkaitan dengan keduniaan. Nah, tentunya tentang masalah ini yakni kata Imam Nawawi, istilah wa'ashiruhunna bil ma'ruf adalah mempergauli mereka melaksanakan kewajiban kita dalam masalah ekonomi sesuai dengan uruf. Uruf itu kebiasaan masyarakat kita dengan kemampuan kita. Maka nanti seorang istri itu dia tidak boleh meminta sesuatu yang di luar batas kemampuan seorang suami. Nah, pertanyaan sekarang, wajibkah kita memiliki rumah? Maka dalam masalah ini kita wajib memiliki tempat tinggal, bukan memiliki rumah, tempat tinggal.
oleh karena bisa kontrak gitu ya, kemudian bisa apa lagi, bisa mungkin tempat saudara kita, atau mungkin bahkan tempat mertua dengan berbagai macam kondisi. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan khairukum khairukum li ahli fa ana khairukum li ahli. Nah, kita harus benar-benar baik kepada keluarganya. Makanya di sini ya, dalam masalah tempat tinggal Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan sesuatu yang wajib. Meskipun uruf kadang-kadang di beberapa daerah nikah itu dengan rumah ya. Kalau belum punya rumah nggak boleh nikah. Ya. Jadi harus satu paket, ya rumah, ya mobil. Karena belum bangun dari kita. Kendaraan minimal kendaraan itu. Kalau daerah kita banyak yang lomaritnya, jadi sanatnya. Lomari gitu kan. Tentunya ini yang kondisinya tadi. Cuma tinggal di tempat orang tua kita atau di mertua kita, itu bagaimana kondisi ini. Jadi gimana kondisinya dulu sebenarnya? Mungkin kondisinya kita tuh kalau misalnya ibarat apalagi tinggal di mertua gitu saja, mungkin pasti akan merasa memiliki kecanggungan gitu dengan atau bagaimana gitu. Dengan orang tua apalagi. Masya Allah. Nah, makanya di sini ya, ada orang tua, ada mertua. Ya, kan ada orang tua, ada mertua. Kalau mertua itu nggak ada bekas. Jadi orang tua atau mertua itu sejajar dengan orang tua kita dalam beberapa hal. Nah, jadi orang mertua kita itu adalah orang tua kita. Tentu di sini ya. Kenapa? Karena kita kan memiliki anaknya. Coba antum ada nggak orang yang dia memberikan anaknya? Coba udah gede diberikan anaknya kita. Sekolahkan, sudah jadi dokter misalkan, atau sudah jadi apa misalkan ya, bang sudah kerja, dikasihkan kepada kita anaknya. Makanya ketika bagaimana seorang mertua menitipkan anaknya kepada kita itu, mereka memberikan sesuatu yang paling berharga bagi mereka. Permasalahannya di sini nih, jangan ada anggapan bahwasanya mertua itu orang lain. Sehingga apa? Sehingga keterbatasan yang semacam ini atau perasaan semacam ini itu terkadang menghalangi kita untuk membantu istri kita berbakti kepada orang tua kita. Contoh, kalau misalkan kita katakanlah misalnya sebuah kasus kita satu rumah dengan mertua ya, ini beberapa kasus nih. Banyak misalkan ya. Misalkan bisa jadi kasusnya yang pertama bisa ini abinya istri kita wafat, tinggal mertua istri berarti ya, mertua yang perempuan. Rata-rata itu nggak mau ditinggal oleh putrinya, betul tidak? Ya. Itu ada apa namanya? Ada teknik yang mungkin sebagian manusia terlupakan. Apa itu? Kalau kita ngasih sesuatu ke mertua, itu jangan melalui putrinya. Itu harus kita langsung, meskipun sedikit tips. Ya. Tapi kalau misalkan gini, kalau ada misalnya sesuatu dari kita, jangan kita yang ngasih, tapi istri kita ke orang tua kita, itu akan aja apa namanya menumbuhkan rasa cinta antara hadiah, meskipun itu satu bungkus martabak. Jadi meskipun itu apa satu bungkus martabak gitu ya. Kemudian, jadi apa namanya itu dalam amal sedikit. Bagaimana tahapan begitu? Itu tahu tahapannya? Supaya kita misalkan tadi ya, kan tadi suami kan otomatis harus dia bekal ilmu ya. Jadi ketika misalnya kita tinggal di rumah mertua, maka usahakan kita lah yang menjadi kepala keluarga. Usahakan. Karena tadi kalau kondisi yang tadi ya, misalkan orang tua kita tinggal, mertua kita tinggal yang perempuan, berarti kita laki-laki sebagai anggota kepala keluarga. Maka di sana kita menjadi kepala keluarga karena kita laki-laki. Sehingga apa? Kita berkewajiban. Yang pertama apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah. Jadi menjaga diri kita dan keluarga kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan apa? Ibadah.
terkadang orang yang qanaah itu ada pada hatinya sebuah keqanaahan karena apa? Karena dia dekat dengan ibadah. Kalau misalkan anggota keluarga kita mau mertua, mau istri, ya, kalau jauh dari agama, itu rasa qanaahnya itu akan sedikit atau mungkin tidak ada. Jadi harus dekat dengan yang namanya apa? Dengan yang namanya ilmu agama. Jadi bukan merupakan suatu aib gitu Zat untuk kita masih numpang di rumah orang tua atau orang tua gitu. Oh bukan aib, kan tadi bagaimana kondisinya saja. Jadi kecuali kalau kita tidak mau berikhtiar untuk memberikan rumah untuk keluarga kita sendiri. Iya. Jadi kalau misalkan kita menyengaja ini mumpung mertua sehat, misalkan mertua masih komplit, yang bapak masih ada, yang laki-laki masih ada, misalnya yang perempuan masih ada, apalagi misalkan mertua kita punya perusahaan bisa. Kita ingin menyengaja ini tinggal di rumah orang tua supaya bangun, tidur, makan, bangun, udah gitu aja. Ini yang akan kita sesuai. Tapi ada kasus juga begini, San. Iya gimana? Kita tuh sebagai kepala keluarga pengen gitu Ustaz, untuk keluar dari rumah itu udah mampu juga, misalkan istilahnya ngontrak atau gimana. Cuman dari masalah orang tua si istri belum ngasih gitu, untuk mengizinkan untuk keluar dari rumah ini. Banyak kasus seperti itu Ustaz saya. Iya. Bagaimana Ustaz? Nasihatnya antum. Ketika kita menjadi menantu ini bahasanya. Masya Allah. Antum menjadi menantu? Ada. Oh ada. Alhamdulillah. Masih ada tuh. Nanti para mertua ini nonton ya. Jadi sesi ini para mertua harus nonton ini kayaknya. Curhatan Iya. menantu. Ini jadi ingat akan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa bil walidaini ihsana. Beribadah kalian kepada Allah tanpa menyekutukan Allah. Boleh apa? Berbaktilah kalian kepada orang tua. Ingat, kita jadi suami nih, ya. Kita jadi suami. Itu ketika kita ingin menjadi anak yang berbakti, maka apa? Maka bantulah istri kita untuk berbakti kepada orang tua. Jadi ketika menjadi suami, kita harus membantu istri kita untuk apa? Membantu istri kita berbakti kepada orang tua kita. Sama istri kita juga. Kalau misalkan istri kita ingin menjadi istri kita, apa yang terjadi? Dia harus bisa membantu apa? Kita berbakti kepada orang tua kita. Karena apa? Pernikahan itu jalan ibadah, tahun dalam beribadah. Tahun jalan dalam beribadah. Jadi bukan hanya kita ketemu dengan seorang perempuan dan seterusnya, bukan. Tapi ini yang paling utama itu, yakni nikah ini adalah ibadah. Kalau misalnya kita nggak diizinkan dari orang tua untuk meninggalkan rumah, berarti orang tua punya kadar ukuran. Bisa jadi yang pertama, beliau itu mencintai putri kita, putrinya, istri kita, ya. Dan mungkin juga mertua kita ini sudah menyayangi kita. Jadi sebagai bahasa Sunda nama, kita dianggap anaknya lihat, dipikanya. Sehingga apa? Jangankan putrinya, menantunya juga nggak boleh keluar rumah. Misal, jadi kita husnudzon kepada orang tua. Itu yang pertama ya, husnudzon kepada orang tua. Yang kedua adalah apa? Yang kedua bisa jadi, kenapa misalkan orang tua itu tidak mengizinkan kita keluar dari rumah, bisa jadi orang itu menginginkan supaya kita membantu mereka. Imma itu membantu dalam masalah agamanya, imma itu dalam membantu masalah perekonomiannya, bisa jadi ya. Itu sesuatu yang lumrah. Mungkin misalkan kita menjadi menantu yang dianggap dia soleha oleh mertua kita misalnya. Soleh ya, salah masa. Iya masa berjenggot soleha. Masya Allah bener aku ini. Ya kan bisa jadi kita dianggap menantu yang bisa ini ada siapa, ya saya jadi teringat terus untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Meski misalkan masalah ekonomi mas-masan atau mungkin karena mungkin lagi corona seperti ini mungkin ya. Tapi selalu diingatkan oleh menantu. Pokoknya belum ngomong-ngomong apa menantu itu sudah teringat ketaatan kepada Allah. Karena kan manusia bagi kita. Iya. Bertakwa. Kan manusia itu ada
seorang manusia itu menjadi pembuka dua pembuka pintu. Bisa jadi ketika datang itu dia membuka pintu kemaksiatan. Jadi belum ngomong-ngomong, misalnya datang anak ini misalnya atau orang ini, yang teringat itu kemaksiatan. Oh ini pokoknya ada sipulan, ada kemaksiatan. Tapi juga ada orang yang baru datang, belum ngomong, belum apa, oh ini ketaatan bisa jadi. Jadi yang pertama dan yang kedua seperti tadi ya, alasan mertua ini yang paling dominan itu dua. Ima dia tadi ingin supaya mengingatkan mertua kita ke jalan Allah ketaatan. Ima mertua ingin supaya kita dibantu dalam masalah ekonomi. Yang ketiga adalah apa? Ini rata-rata kalau kaitannya biasanya sama kasih sayang. Jadi orang tua itu nggak mau jauh dari anak. Ya. Berarti mertua nggak mau jauh dari istri kita misalnya, putrinya. Tentunya masalah hal ini, kita harus memproporsionalkan kita. Misalkan contoh, mertuanya masih komplit, tetap yang menjadi kepala keluarga besar ketika itu adalah mertua kita, karena kita tinggal di rumah siapa? Mertua. Tapi ketika sudah di kamar kita dengan istri, ada hal-hal yang menjadi hak kita. Maksudnya di sini ada hal yang diatur oleh kita, gitu ya. Seperti itu. Ini kondisi-kondisi yang harus kita pahami. Ya, banyak kan konfliknya seperti ini, Ustaz. Iya. Dimana kita sudah mempunyai anak. Oh iya. Kita kan pengen lah gitu anak kita tuh sesuai dengan pendidikan yang menurut kita itu benar gitu kan. Tapi salah satu hal ada bentrokan dengan mertua pengennya gini gitu. Gimana Ustaz itu menurut antum? Ini keinginan mertua pengen seperti ini, keinginan kita. Jadi banyaknya kalau serumah itu banyaknya tidak sejaluran, tidak sinkron. Melihat seperti ini, kita lihat dulu apakah keinginan orang mertua maksudnya ya. Keinginan mertua ini terutama dalam masalah anak kita, apakah berkaitan dengan sesuatu hal yang fundamental atau tidak? Kalau misalnya kita seperti ini, mertua hanya pokoknya kalau sekolah ke sini, dan ini sama, misalnya kita ingin ke sekolah B, misalkan kita ingin ke sekolah A, tapi A dan B sama manhajnya, sama ininya. Kalau sesuatu yang masih bisa diambil jalan tengah, maka atau sama-sama seperti itu, maka kita mengalami. Tapi ketika misalkan keinginan orang tua ini, misalnya ini sudah tidak bisa ditolerir. Misalkan ini mertua menginginkan sesuatu hal yang mungkin menurut syariat agak dipermasalahkan. Misalnya kita ingin sesuatu yang pokoknya bersih dari yang disunahkan Nabi SAW. Maka di sini adalah bagaimana cara kita membujuk mertua. Artinya di sana tidak boleh kita menuruti keinginan mertua kita. Komunikasi. Tetapi caranya, kalau orang tua itu kan sesuatu hal yang tadi sensitif, rapuh. Orang tua itu rapuh. Maka sampaikan kepada mertua kita itu banyak hadiah. Nggak usah banyak, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa misalkan meskipun apa ini tadi, apa namanya itu? Sambal. Sambal ini misalnya. Sambal sekalian promosi. Ikhwan kita aja. Sambal apa ini namanya tuh? Sambal suku. Orang tua mertua kita suka misalkan yang pedas-pedas. Diambil ini gorengannya, sambalnya, ya bisa. Suka minuman apa nih? Sering memberikan apa? Hadiah. Sering memberikan hadiah. Tidak mesti langsung kita atau Pak, gimana tentang masalah ini teh? Jangan lantang nih. Berarti apa? Terkadang ya mertua juga akan sadar anak menantunya sedang membujuknya. Berarti gitu caranya. Jadi bahasa tubuh itu lebih bisa dipahami daripada bahasa lisan biasanya. Oleh karenanya di sana bermuamalah dengan mertua adalah sesuatu hal yang kita posisikan orang mertua itu adalah orang tua kita. Dan ingat, jangan lupa untuk berdoa kepada. Makanya dalam kalimat doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana hablana
min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwaj dalam bahasa Arab itu pasangan. Secara ini ya, pasangan. Lamun cek orang Sunda mah batur. Batur nah orang Sunda aya batur batur sambur, mungkin batur sasumur berdua kan gitu ya. Batur sadulur kan bisa. Bisa jadi azwaj di sini ya. Adalah batur tadi, teman kita bergaul termasuk mertua. Nah, kita juga berdoa kepada Allah. Semoga orang-orang yang menyertai kehidupan kita itu yang selalu mengingatkan ke jalan ketaatan terutama mertua tadi. Nah, demikian. Allah Taala. Nah, kan ada satu pertanyaan lagi kan? Mengenai ini kan di dalam Islam itu kan disunahkan untuk kita memiliki banyak anak kan? Masya Allah. Sementara seorang suami pasti ingin memiliki banyak keturunan. Saya pribadi mungkin kangen juga gitu kan. Nah, sementara posisinya di sini kita itu masih tinggal di rumah orang tua, Ustaz. Kan yang namanya banyak anak berarti sedikitnya merepotkan, Ustaz. Merepotkan entah itu kita tinggal di rumah orang tua kita atau mungkin kita tinggal di rumah tua. Nah, untuk menyikapi agar tidak ada gesekan, Ustaz. Asal nama kalau Allah sudah ngerepotkan kolot, Ustaz. Nah, Nabi SAW menyebutkan idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salat. Apabila misalkan seorang anak Adam itu wafat, maka maka tidak akan bermanfaat seluruhnya kecuali yang 3. Di antaranya adalah doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan dalam salah satu faedah, ya, menikah adalah memperbanyak umatnya dengan memiliki keturunan. Dalam 2 hadis ini, ya, bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama Yang pertama, usahakan kita memiliki anak soleh. Ya. Jadi bukan hanya banyak saja. Betul ya? Bukan hanya banyak saja. Bahkan para ulama menyebutkan dalam masalah ini. Bisa andaikan seorang itu punya banyak anak, tapi nggak ada satu orang pun yang soleh, maka dikatakan sebagai seorang yang mandul, tidak memiliki anak. Jadi orang yang di dalam Islam memiliki anak itu adalah orang yang memiliki seorang yang anak soleh, ya, meskipun itu hanya satu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi Nabi SAW berbangga dengan banyak umatnya. Umat yang bagaimana? Bukan umat yang tidak sholat, bukan umat yang tidak terdidik, bukan umat yang tidak memiliki tarbiyah dalam masalah imannya atau akhlak, tapi umat yang memang terdiri di atas wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tentunya hal ini kita memiliki barometer masing-masing. Ya, artinya begini, mungkin keluarga A, keluarga itu memiliki kemampuan, saya mampu mendidik anak untuk saat ini mungkin hanya baru satu misalnya. Nah, kemampuan kita satu, ini gambaran kita nih ya, barometer sendiri ya. Ya udahlah satu dulu. Kalau misalkan kita mampu untuk mendidik anak itu, misalkan baru 2, kita mampu insya Allah 2. Misal, artinya begini, menikah itu juga harus dengan terencana. Terencana itu mampu untuk mendidik anak. Bukan hanya banyak, bukan, tapi terencana. Oleh karenanya Islam ada syariat-syariat, misalkan inzal ya, azal gitu. Azal ya. Azal mungkin para yang sudah memiliki istri mafhum insyaallah ya. Jadi azal itu salah satu coba aja Cuman dalam ini saja. Ini kan yang menonton insyaallah yang sudah punya istri kan insyaallah ya. Jadi untuk para jomblo mohon maaf. Mohon maaf ya. Bahasa rasis diskriminasi. Jadi dalam Islam itu ada namanya azal.
Azan itu salah satu tujuan untuk apa? Untuk mengontrol keturunan. Ya, mungkin nanti dibahas masa azan ini apa sih? Nanti ada kuisnya di sini insyaallah. Apa azan itu insyaallah ya? Nah, jadi dalam Islam itu satu sisi kan boleh bahkan dianjurkan untuk memperbanyak anak, tapi satu sisi diperbolehkan azan. Menunjukkan apa? Kemampuan kita mendidik anak tuh mampu nggak nih baru satu sudah soleh? Mampu nggak kalau dua punya anak soleh gitu? Jawab saya. Tanggung jawabnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi gitu. Jadi setiap orang itu kita punya anak, dari kita menjadi seorang ayah, mampu nggak untuk menjadi ayah yang soleh bagi anak-anak kita? Nah, mampu nggak mendidik kita, mendidik apa anak dan istri kita? Nah, saya mampu kok bisa. Saya mampu kok. Mau satu, mau dua, mau tiga saya mampu. Tapi ini masih di rumah mertua. Tadi bisa. Ya, Saya mampu kok untuk mendidik anak saya meskipun 2 atau 3, tapi masih di rumah mertua. Nah, berarti ini tujuannya dengan kemampuan mendidik itu bukan hanya dalam masalah pendidikan saja, termasuk juga ya kita harus mempertimbangkan kita mampu nggak untuk menunaikan hak kita sebagai ayah bagi anak-anak kita dalam masalah nafkah. Bukan takut miskin, bukan. Pahami ini, perkataan ini jangan ini. Kalau takut miskin itu justru menjadi syirik kecil. Tapi ini mah mampu nggak kita untuk menafkahi anak kita? Ya jangan sampai anak itu belangsak tinggal di kolong jembatan misalnya. Jadi kembali ya kepada kepada kemampuan kita. Makanya dalam amal soleh ya itu kaitannya dengan kemampuan. Jadi satu sisi kita ingin melaksanakan amal soleh yang banyak, satu sisi coba langsung mah ulah ngarauku siku gitu dah. Nah gitu tadi insyaallah. Masya Allah, sangat berfaedah sekali Ustaz ya. Ini ada dari ikhwan kita Ustaz. Ada sambal dari bumbu sepupu Ustaz. Mungkin Masya Allah. ini gorengannya. Ini sambal mana ini teh? Sambal nasi, Pak. Ajib sekali Ustaz. Anak enggak suka. Bismillah. Masya Allah. Bisa dikit mah. Ini hangat-hangatnya Pedasnya kerasa. pas, Masya Allah. Cocok buat lidah anak ini Mas. Insya Allah lidah orang-orang Sunda. Ini direkomend banget ini ya. Recommended dari mungkin ikhwan yang mau bisa dipesan di bumbu sepupu. Bisa lihat aja di Instagramnya nanti. Alhamdulillah Ustaz sudah beres. Terima kasih. Mungkin Ustaz dari pertanyaan-pertanyaan tadi, semoga khususnya untuk saya pribadi sebagai seorang suami dan sebagai seorang menantu juga Ustaz, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ke depannya Ustaz. Amin. Mungkin buat peneliti juga. Insyaallah. Tema kali ini dicukupkan sekian. Untuk itu mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.